Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa haluk? Oke, qabla al-bidayah hadi dirasah ya nabda dirasatan al-yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan pelajaran kemarin ya. An-nasul khobari wa nasul burhani. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yaitu yang pertama menelaah informasi tersirat dari teksnya. Teks yang kemarin kita translate ya. Yang kedua menyimpulkan isi teks. Yang terakhir membuat paragraf ya berdasarkan dari tema yang sudah ada. Kemarin temanya tentang apa? Kedokteran. Oke. Dimensi kelulusan dulu ya. Berpikir kritis. Banyak sekali kita melihat di media itu informasi-informasi yang dimiskan, dibelokkan ya dari kenyataannya, itu namanya hoax. Ya, banyak sekali narasi-narasi untuk membenci pemerintahan kita sendiri. Itu karena apa? Karena adanya teks berita itu. Lah, bagaimana kita harus bersikap? Maka kita harus berpikir kritis, harus bisa memilah dan memilih mana bacaan yang benar dan mana bacaan yang salah. Terus kita juga harus menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa kita ya, karena kejadiannya kemarin yang baru-baru ini terjadi ya di Meksiko ya, Venezuela. Nah, Venezuela itu presidennya gampang sekali ditangkap selama 2 jam. Itu kenapa? Karena sebelumnya rakyatnya sudah dicuci otak untuk membenci presidennya sendiri. Kita tidak ingin negara kita menjadi seperti itu karena dampaknya sangat besar. Perekonomiannya juga hancur gara-gara itu. Nah, kita nggak kepingin Indonesia seperti itu ya. Jadi jangan gampang terprovokasi ya. Oke, berarti teks eksposisi dengan teks berita itu tujuannya agar kalian bisa membuat teks eksposisi dan teks berita dengan baik, tidak terpengaruh dengan narasi-narasi yang negatif. Oke, kita olah nafas dulu ya sebelum kita mulai pelajaran ya, biar enggak ngantuk. Nah, yuk kita ambil nafas dalam-dalam ya, sambil dipejamkan matanya. Dipenuhi dadanya dengan udara ya. 1, 2, 3. Ditahan dulu. Kemudian dihembuskan pelan-pelan melalui mulutnya yang belakang. Nah, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Dipejamkan matanya. Dihembuskan pelan-pelan dari mulut. Sekali lagi. Ambil nafas dalam-dalam, pelan-pelan saja, dihembuskan pelan-pelan dari mulut. Dipejamkan matanya ya, terus lidahnya ditekuk di langit-langit, ujung lidah disentuhkan di langit-langit, tetap ya dengan mata terpejam, disentuhkan di atas langit-langit. Ikuti dalam hati apa yang mem ucapkan ya. Subhanallah, Allah yang maha pengasih dan penyayang sudah memberi kehidupan dan kesehatan. Salah kiranya bila aku ingkar kepadamu ya Allah. Salah kiranya kalau aku tidak memanfaatkan kesehatan ini untuk belajar. Berikan kesadaran pada aku ya Allah, agar aku selalu ingat padamu, selalu mencintaimu. Ambil nafas lagi dari hidung,
Hembuskan pelan-pelan. Ya, lidahnya ditukuk ke langit-langit. Ikuti lagi dalam hati, ya Allah, yang memerintah kami untuk membaca. Dari membaca itu kami bisa berkomunikasi. Jadikan diri kami bisa berkomunikasi dengan adab yang tinggi, sehingga kami bisa menginfluence segenap anak bangsa agar mencintai negerinya, mencintai bangsanya, dan mencintai bahasanya. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehatkanlah aku, lindungi aku agar tidak sakit, dan jadikan aku hamba yang bersyukur dari cintamu, agar aku bisa mencintai diri sendiri, dan aku sadar bahwa tugasku adalah ibadah. Aku belajarku niatkan untuk ibadah. Tarik nafas lagi pelan-pelan. Hembuskan lagi lewat mulut. Lakukan sekali lagi, tarik nafas pelan-pelan. Rasakan oksigen masuk dalam pori-porimu, dalam paru-parumu, kemudian hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan lewat mulut. Oke. Sudah, sekarang silakan dibuka matanya pelan-pelan. Kita masuk ke pembelajaran. Tujuannya apa yang dilakukan tadi? Biar lebih refresh ya. Biar oksigen masuk ke otak, biar bisa penuh konsentrasi belajarnya. Oke, langsung. Pernahkah kamu membaca berita? Pernah membaca berita? Ya, atau melihat berita, ya. Bagaimana berita itu ditulis? Loh, kok ada yang kebablasan ini apa ini? Bangun. Bagaimana berita itu ditulis? Misalnya berita apa yang sudah kamu baca? Saat ini sih. Hah? Berita apa? Berita wah, ini Kak. Iran. Ya wis. Apa bagaimana berita itu ditulis? Apakah di situ ada pendapat penulis? Enggak. Apa yang ditulis di situ? Fakta. Faktanya dicari dari mana? Dari terjun langsung ke sana, ya. Wartawannya terjun ke sana, melihat sesuai dengan data dan faktanya yang di lapangan. Yang kedua, bagaimana cara kita menulis sebuah narasi dari pemikiran kita agar pembaca dapat terpengaruh? Kamu mau punya pendapat, satu pendapat, terus kamu tulis ya. Terus kamu tulis dalam sebuah tulisan. Bagaimana tulisan itu bisa mempengaruhi pembaca agar paham dengan pemikiranmu? Ayo Sasa, gimana caranya? Biar tulisanmu itu, oh ya benar, pendapatmu benar. Nah, biar pembaca berpikiran seperti itu, apa yang kamu tulis di situ? Kamu pernah lihat konten di TikTok? Nah, biasanya kan ada, tahukah kamu gitu ya? Lah kamu kok bisa percaya, kenapa? Kenapa kok bisa percaya dengan kata-kata itu? Hah? Kenapa kok bisa percaya? Selain confident bahwa 100% manusia di dunia ini tidak bisa bla 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 gitu ya. Itu tandanya apa itu? 100% itu. Ada kata-kata 90% manusia di dunia. Lah, 90% itu artinya apa? Berisi data. Ya, oke. Ini teksnya silakan dibuka di paketnya 212.
teks yang sudah kita bahas kemarin ya. Ada teks apa kemarin? Berita itu apa bahasa Arabnya? Nasul, khobari, terus teks eksposisi An-Nasul Burhani. Itu ya. Dilihat kemarin yang ada di teksnya itu materinya. Apa yang membedakan antara teks berita dengan teks eksposisi? Apa yang membedakan? Filza. Apa yang membedakan antara teks eksposisi dengan teks berita? Ayo kemarin, apa yang membedakan? Wes gak nyatet iki. Nyatet men tapi. Ya, ayo. Ayo, apa yang membedakan? Sauki. Teks berita sama eksposisi. Kalau berita berisi fakta. Berita berisi fakta. Terus eksposisi? Eksposisi pendapat penulis. Ada pendapat penulisnya, ada opini, ro'yun di situ ya, di situ disebutkan ro'yun, pendapat. Sedangkan kalau teks berita itu harus murni dari fakta dan apa tadi? 30% tadi apa namanya? Data. Harus sesuai dengan data dan fakta. Oke, langsung dibuka di situ. Relation. Silakan dikerjakan relation. Boleh berdiskusi dengan teman sebangkunya. Apa pertanyaannya di situ? Korin apa Korin? Dan perbandingkan anwaul faqro, macam-macam paragraf. Dari 2 paragraf di atas itu ada 2 paragraf. Apa saja yang dibandingkan? 212. Ayo dibuka. Al-madmun apa al-madmun? Ayo ditulis di situ. Al-madmun apa al-madmun? Isi, konten. Kontennya. Terus apa lagi? Bawahnya. Al-khosaisu apa khosaisu? Ciri-ciri. Bawahnya lagi apa? Anasir, unsur. Apa unsurnya yang di teks berita itu? 5W 1H. Kalau yang ini apa kemarin? Bukti, dalil. Silakan dikerjakan, boleh berdiskusi dengan teman sebangkunya. Diisi di kolomnya situ. Ayo. Mem kasih waktu 5 menit. Nanti maju ke depan perwakilan salah satu. Tanda tangan. Hah? Nggak enak badan. Ke UKS saja. Hah? Boleh bahasa Inggris? Boleh. Ya, boleh pakai bahasa Inggris. Ya wes, untuk menangkap pemahamannya boleh pakai bahasa Indonesia dulu. Boleh pakai Itu unsurnya. Nggak usah wes, ke UKS-an. Tas mulai sudah ke kamar mandi. Ya, hariap. Bilugatil Arabiyah. Bilugatil Arabiyah. 5 menit ya.
Hospital Al-Amanah. Boleh. The importance of Hospital of Amanah. Dia suruh gimana? Apa sih? Kamu mau bantu? Ya, ayo dibantu. Apa konten dari teks 1? Jadi teks 1 itu berisi informasi tentang rumah sakit Al-Amanah pada tahun ini, di mana kepala rumah sakit tersebut menerima beberapa karyawan baru. Karyawan baru. Dokter lain. Oh ya, dokter baru. Nah, terus Agar Apa tabu? menambah atau membantu dalam mengurangi antrian di ruang periksa, dan sebagian ada bekerja sebagai dokter anak dan dokter jantung. jantung dan dokter umum. Oke, teks 2. Tentang Profesi dokter. tentang profesi dokter. Kenapa profesi dokter? Profesi dokter itu Tuh. sangat penting karena manusia bila ingin sembuh mesti akan ke Kalau sakit perginya ke dokter. Terus yang kedua, karena apa? dokter memberikan nasihat. Nasihat apa? Nasihat spiritual. Konstitusi. Nasihat apa? Konstantinopel. Nasihat. Konstantinopel. Nasihat kesehatan. Oke, silakan duduk. Nomor 2, Yusuf sama Alvin. Al-Khosoisu. Apa kemarin khosoisu? Ciri-ciri. Ciri-ciri teks 1. Kok nggak berdiri? Menggunakan bahasa yang jelas dan langsung. Menggunakan Menggunakan bahasa yang jelas dan langsung. yang mana? Yang Teks 1. Terus teks 2-nya? Alvin, teks 2-nya? Menggunakan bukti dan contoh. Menggunakan bukti dan contoh. Bukti itu apa? Berupa apa? Berupa data. Data. Oke, nomor 3, Filza dan Kanya. Gampang itu unsur. Ada unsur apa aja? Apa unsurnya kemarin? Hah? Apa itu? Unsurnya apa saja? Itu yang papan lo nak. Belum dihapus. 5W, 1H. W dari word dulu. Teks 1, wordnya apa? Al-Amanah. Apa itu? Rumah sakitnya kenapa? Word itu berarti word, beritanya word gitu ya. Beritanya apa? Apanya? Mariza sama Nova, wordnya apa? Iya.
Dibahas yang lainnya. Belum bebas. Ayo, Mariza. Wordnya apa? Loh, susah Tarek. Teks 1. Loh kan 5W1H kan teks berita kan? Mana sih teks berita? Yang mana? Teks 1 apa teks 2? 3. Satu, Mem. Teks 1. Teks 1 itu teks berita. Unsurnya 5W1H. Nah, sekarang Mem tanya, W yang pertama what? Apa? Apa beritanya? Apa Mariza? Kan sudah dibaca sih teksnya, Nak. Nah, apa Mariza? What-nya? Pada hari ini Menambah jumlah dokter. Ya. Rumah sakit Al-Amanah menambah jumlah dokter. W yang kedua apa W? Where. Gampang, ayo Filza, where. Where-nya apa? Di mana? Alun-alun. Kok iso iki lho? Makanya jangan kebanyakan guyon ta lo, gak nyambung dari tadi ya. Ayo. Al-Mustasfa Al-Amanah. Oke. Sekarang when? Kapan peristiwa itu terjadi? Penambahan jumlah dokter. Radit. Ayo Dit. Kesehatannya ya. Terus apa lagi? W-nya. Iya, mempercepat pelayanan ya, memperbaiki pelayanan kesehatan. Wes, sekarang berarti Punya manusia apa? wunya maul. Apa ul? Kepala rumah sakit Al-Amanah. Haunya hau Faradina. Bagaimana penambahannya? Apa saja dokter yang ditambah? Anaknya siapa? Dokter umum, terus dokter anak, dokter jantung. Oke, sekarang yang teks kedua. Pernyataan umumnya apa? Pernyataan yang dalam teksnya apa? Sauki. Oh, Brili aja wes, Brili. Apa pernyataan umumnya teks kedua? Pernyataan apa? Pernyataannya bahwa mihnatu tabib muhimmatun. Ini pernyataannya ya. Buktinya apa? Dalilnya apa? Dalil yang dinyatakan oleh penulis. Arka. Biasanya kata-katanya di situ apa? Ad-dalilu ya. Iya, kamu ke kamar mandi terus ya biasanya. Dibaca di situ. Teks kedua. Ada kata-kata dalil atau gitu, ya dulu ala. Ya dulu ala ad-dalilu itu artinya bukti. Apa, Rek? Ada yang bisa jawab? Ya, Nova. Loh, angkat tangan tadi. Ini enggak? Ya, ayo, Gi. Apa?
Oh, Ayo Ra, jangan takut jawab. Liana tusaiduna sa'ala sifat. Iya. Liana Yusa. tusaiduna sa'ala sifat. Apa artinya? Arah. Deh. Perkiraan saya yang begitu. Ayo Fa. Aufa. Nah, Aufa sudah potong rambut ini ganteng ini. Ayo Fa. Apa tadi ya? Ya apa sih Rek, kok nggak ada itu? Apa buktinya? Bukti pernyataan itu. Satu, orang sakit atau pasien kalau sakit perginya ke Berarti kamu terus dalil yang kedua. Dokter itu berperan memberikan nasihat kesehatan. Dah ya. Dah, sekarang masuk ke extended abstract. Kalau extended abstract wajib pakai bahasa Arab. Laukunta tobiban, seandainya kamu seorang dokter. Laukunta tobiban, seandainya kamu seorang dokter. Ijalil fakro asardi, buatlah teks naratif. Apa itu teks naratif? Cerita. Kalau di bahasa Inggris itu masuk ke recount teks ya. Teks naratif, kaifa yaumiyatuka, bagaimana keseharianmu. Bikin dalam 5 kalimat, kerjakan dalam kertas, dikumpulkan. Dah. Setelah itu lanjut kerjakan yang nomor applying yang nomor 6 sampai 8. 6, 7, 8. Sudah agak banyak. Wes. Harus bisa nomor 6, 7, 8. Nah ini kosakata don bisa. Wes mam kurangi wes, jadi 3 kalimat saja. 3 kalimat, tapi nomor 6, 7, 8 dikerjakan ya. 6, 7, 8. Nomor 6 itu bukan kompleks ya, dicoret kompleksnya. 7, 7, 7 saja. 7. kedatangan. Kedatangan. Kita ya. Ada. Gimana kalimatnya? Hari ini saya kedatangan 6/7 pasien. Langsung aja, Indi. Ini apa Indi? Indi Ayam memiliki. Indi, hari ini saya kedatangan. Ayam Indi. Memiliki Indi, indah. Kalau saya memiliki berarti Indi pakai ya. Indi. Pakai ya. Ya, Indi pakai ya. Indi. Itu saya dari 2 salah satu sih kalau satu boleh lah. Ya. Om satu apa pasien itu? Pasien. Apa kemarin ada di teks? Jangan lupa dikasih nama. Kotibi kata lain. Li. Liana. Yuk kok bilu nggak ada tadi. Kosakatanya yang dipakai ditulis, nanti dilihat tulisannya nggak paham tulisannya soalnya kosakatanya lupa. Ayo ditulis kosakatanya. Itu penuh atau
Pakainya pasien apa ini? itu perlu atau enggak? Pakai Kalau mau pakai Nama-namanya bagus ya. itu perlu Pak dikasih bahasa Arabnya atau enggak? di V. Pakai sih. Yang baru. Ayo 2 menit lagi. Ini nggak ada lagi nih. Ya Allah, kok iso cek buwer sing ini rek. Oh, kan dia kebersihan harusnya bersih. Kebersihan harus bersih. Terus usah ngomong aja dikerjakan, nggak cukup waktunya nanti. Ayo. Apa ini? Mana deh? Kurang 1 kalimat. Belum main dia itu lagi kata ini apa? Pasien. Astagfirullahaladzim. Mana sedikit lama? Salah dik. Bener saya sedikit tuh kolil salah. Masih ada ini di sini ada pergi. Maksudnya gimana itu kalimatnya? Ya maksudnya saya bekerja sebagai dokter itu cukup lama lah. Pasien. Ya bener kodiman jadinya. Maksudnya kamu jadi dokter senior gitu ta? Ya langsung gini, anak ya malu ka tobiban kodiman fil mustasfa. Ya apa sih? Ini ya apa mem gak paham ini. Kok enak ya derusu barang ya apa? Salah saya pikir ya terus itu lama. Kodiman senior. Terus kan belajar. Iya aku nggak tahu. Tobiban kodiman. Bukan kolilan, kodiman. Tidak lama itu. Heh? Tidak lama. Tidak lama. Maksudnya gimana itu? Baru menjadi dokter di rumah sakit ini tidak lama. Mundu kolilun. Mundu sejak sebentar. Yuk dia memberikan. Apa ya? Pasien lah. Oke. Sebelum mem tutup ya pelajaran hari ini ya. Apa refleksi dari teks berita? Nah ini. Teks berita. Coba Dava. Oh iya. Apa teks berita itu? Ayo yang lainnya didengarkan. Apa teks berita itu kan berisi fakta yang didasarkan atas data dan bukti-bukti. Nah, terus Unsurnya apa saja teks berita? unsurnya itu dia mengandung 5W1H. Apa saja 5W1H? Apa itu When. why Pakai bahasa Arab, siapa yang bisa menyebutkan 5W1H dalam bahasa Arab? Ma Kaifa. Anissa. Loh, kok mboten? Ma Kaifa. Itu doang. Ma, kaifa, terus man, Mata. mata. Ma Aina. Apa? Elsa. Aina. Kurang 1. Mata. Why. Why. 5 ada. Oke, kalau teks eksposisi. Aska, teks eksposisi itu apa? Eksposisi itu fakta sama opini. Fakta sama opini? Kayak keliru ah. Apa eksposisi? Opini yang nah dikuatkan dengan bukti dan fakta. Oke, sudah ada yang ditanyakan nak? Hayanah tatim
Ini tetap dikumpulkan ya. Aduh, orang satu pasien. Ya wes, tak tunggu nanti. Hayanah tatim dirosatan al yaum bikiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.